Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saiful Hamdani, nomor NPM saya 101200089. Saya dari Prodi Manajemen B, dan sudah barang tentu saya dari Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam, tentang Ma'rifatul Quran. Mulai dari kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah suatu yang di dalamnya berkumpul empat perkara, yakni lafaz, yaitu ucapan, murokkab yang tersusun, lalu mufid memberi faidah, dan bil wadli dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurmiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Sejarah Al-Quran, kita mengenal sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran adalah nuzulul Quran, atau nuzul adalah kata jadian dari kata kerja nazala, yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan istilah nuzulul Quran, bahkan terdapat peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Zarqani dalam Mahnahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan, yaitu 1. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan di Asy-Syu'ara ayat 193-195 yang artinya, dia dibawa turun oleh malaikat Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah satu di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab tentunya. Lalu Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 300.025 huruf gitu. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasulullah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surah yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Nah, lanjut, tantangan untuk membuat padanan Al-Quran. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, buatlah salah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong
kaidah selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan mereka mengatakan Muhammad itu adalah orang yang telah membuat-buat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat saja yang dibuat-buat untuk menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Artinya apa? Di sini artinya Quran itu memang kitab yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Musailimah Al-Kadzab mencoba menjawab tantangan itu. Dia membuat padanan surah Al-Fil. Al-Fil malfil wa ma adraka malfil lahu zabun wabilun wa huturmun talun. Gajah, apa itu gajah? Artinya tuh, tahukah kamu apa itu gajah? Telinganya lebar, belalainya panjang. Siapapun tidak akan dapat membuat padanan Al-Quran. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, ini niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.